Oke, semangat pagi. Oke, jadi kita mulai live siang hari ini sesuai dengan yang kita sudah share beberapa hari sebelumnya. Kali ini kita akan mengupas satu tema, titik awal jatuh cinta dengan jualan online. Kita akan menghadirkan satu orang salesman profesional dan memang dia bergerak di online kurang lebih sejak dia masuk menjadi salesman Auto 2000 kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dia adalah Ilham. Nanti dia akan memperkenalkan. Dan ini sudah bergabung atau belum? Sebentar, kita coba cross check. Ilham sudah masuk belum ya? Ya, sebagai sebuah pengantar pertama dalam era pandemi COVID-19 ini, terutama salesman otomotif yang ada di Jakarta ya sejak pertengahan Maret cukup merasakan dampak yang sangat luar biasa ya. Sejak sebelum mulai adanya PSBB, bahkan di Jakarta sudah mulai salesman itu tidak bisa bekerja lagi di kantor ya. Jadi belum bekerja di kantor. Marsidin, selamat siang Pak Marsidin. Ya, salesman cukup kesulitan untuk melakukan penjualan. Nah, dari kondisi tersebut, sebagian besar salesman dari mulai pertengahan ganti kontak, oh ya, si telepon ya, sejak pertengahan Februari ya, kurang lebih salesman itu sudah mulai kesulitan bagaimana melakukan penjualan. Nah, terbukti sampai titik akhir bulan Maret ya, banyak sekali salesman yang jualannya nol. Bahkan bergerak di bulan April dia juga masih nol, belum bisa melakukan penjualan. Ya, sampai terakhir di bulan Mei pun masih banyak ya salesman yang masih belum bergerak ya, belum bisa beradaptasi ya, karena work from home akhirnya belum bisa melakukan penjualan. Dan ini tentu saja yang menjadi PR. Nah, kali ini kita akan coba berinteraksi dengan Ilham ya, salah satu Auto 2000 Kali Malang yang sejak adanya selamat siang Ilham. Halo, siang Pak Arman. Oke. Ya. Oke, saya jelaskan dulu. Oke, posisinya cukup oke. Jadi salah satu salesman saya namanya Ilham, ini kurang lebih dia sudah bekerja lebih dari 1 tahun, dan memang dari pertama dia masuk menjadi seorang salesman di Kalimalang itu, aktivitas digital yang paling banyak dia lakukan ya. Jadi nanti dia akan bercerita aktivitas digital apa yang dia lakukan. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar agar kita diskusinya nanti cukup panjang, bisa mulai dulu Ilham untuk menceritakan. Boleh. Latar belakang dulu nih Ilham, kapan mulai bekerja ya kan, terus kemudian apa yang membuat Ilham tertarik menjadi seorang salesman, bisa diceritakan? Oke, baik Pak Arman. Oke, di sini memang sebetulnya Ilham udah mulai main di online itu mulai bekerja ya. Mulai bekerja itu dari tahun 2015.
pada saat Ilham semester 2 di kampus gitu. Oke. Jadi memang pada saat itu kondisi keuangan Ilham, keluarga Ilham itu agak terpuruk. Kemudian Ilham mulailah bekerja Oke. di Dompet Duafa, Pak Arman. Oh, Nah, sempat di dompet uh, dua. iya sempet, makanya pas teman-teman kayak ada Dokter Tirta dan lain-lain masuk ke Dompet Duafa, memang biasanya mereka itu main di influencer gitu ya, mainnya memang lebih ke anak muda yang kayak kinian gitu. Nah Oke. kemudian dari situ Ilham lihat potensi, oh ternyata kalau misalkan kita mengendorse dari artis atau yang lainnya atau lebih ke personal branding itu memang ternyata bagus gitu ya, ininya orang lebih aware gitu terhadap apa kalau Dompet Duafa sendiri kan namanya kayak ini ya Pak, apa namanya kayak santunan gitu. Kemudian orang ngasih uang dan kita jadi fundraiser gitu waktu itu Pak. Gitu. Kemudian habis dari situ Ilham memang belajar banyak hal di Dompet Duafa itu dan akhirnya Ilham terjun ke dunia properti Pak di Bandung gitu. Nah di Bandung itu memang Ilham dulu sampai jualan Ilham kan nggak tahu, basic Ilham itu di teknik elektro gitu, jadi nggak terlalu paham yang namanya penjualan gitu. Cuman di basic teknik elektro ini kita belajar tentang pemrograman, kemudian seperti kayak apa namanya digital gitu ya Pak ya. Nah di digital itu memang banyak hal yang ternyata bisa menghasilkan uang gitu. Sejak dari SMA Ilham belajar pengen menghasilkan dari uang dari internet itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. By the way, Ternyata baru umur ketemu. sekarang berapa ya? Ilham sekarang di 25 Pak. 25 ya baru ya. 25 iya baru 25 kemarin April gitu. Dan memang habis dari karena terpuruknya keuangan di keluarga Ilham, jadi Ilham belajar cara menghasilkan uang di internet banyak banget kan, mulai dari affiliate marketing, kemudian bikin web, blogspot gitu dan lain-lain. Nah dari situ Ilham belajar bagaimana mencari uang di internet gitu, dan akhirnya masuk ke properti. Ternyata penjualan Ilham terbanyak itu memang dari internet gitu Pak. Waktu itu sampai sebulan itu bisa 1-2 closing dalam apa namanya sampai ini ya dari di internet itu dari perumahan gitu. Dan bahkan untuk kelas perumahan itu agak sulit. Itu mulai 350 juta sampai 1,5 M Pak. Gitu. Cuman memang kalau untuk di waktu Ilham di marketing properti itu kebanyakan sih ngambilnya 350 gitu, yang 350 juta gitu. Kemudian kalau market paling banyak tuh emang di under 500 mungkin ya Pak ya kalau untuk perumahan gitu. Nah, habis dari situ Ilham belajar terus marketing dan sehari tuh bisa sampai 15 lead gitu yang masuk ke handphone Ilham gitu. Kebetulan kalau menurut Ilham pribadi kalau untuk penjualan di internet itu memang kebanyakan itu lebih ke kata-kata Pak, ilusi kata-kata atau psikologi kata-kata itu bermain di situ. Karena memang hanya menjaring orang-orang yang penting masuk ke lead kita gitu. Jadi database kita. Habis dari situ Ilham baru deh belajar masuk, habis selesai di properti Ilham masuk ke Toyota Pak di tahun 2018. Gitu, 2018 Ilham masuk dan waktu itu Ilham kan dari Bandung. Dan Ilham nggak tahu sama sekali yang namanya ini Pak, apa namanya yang namanya Jakarta. Gitu. Di Jakarta sendiri Ilham nggak paham bagaimana kondisinya lapangannya, kemudian daerahnya, geografisnya gitu. Jadi akhirnya Ilham memutuskan untuk ya udah deh Ilham lakuin cara lama Ilham, yaitu dengan digital marketing gitu. Nah mulailah perlahan-perlahan di bulan selanjutnya Ilham mulai jualan gitu. Ada lumayan masuk gitu penjualan waktu SAS tersebut gitu. Berapa prosentasenya kurang lebih berapa dari total jualan Ilham yang dari digital itu kurang lebih berapa persen? Kalau secara keseluruhan ya Pak, hampir 65% mungkin dari internet sih Pak, kebanyakan ya. Hampir 65% dari internet semua jualannya. Terus channel-channel apa aja yang digunakan di internet ini?
media sosial. Media sosialnya itu yang pertama itu untuk saat ini Ilham menggunakan YouTube, digital medianya itu ada YouTube. Oke, Kemudian kemudian ada Google Business, Google Business, oke. Google Business, kemudian ada Facebook, FB, Facebook, oke. ya, kemudian Google Ads, Google Ads, Google Ads, kemudian kalau Instagram pakai juga tapi nggak terlalu banyak sih ininya importnya. nah, Gitu. secara persentase lebih banyak mana nih yang menghasilkan jualan dari YouTube, Google Business, FB, sama Google Ads? Lebih banyak yang mana nih? Oke. Kalau secara persentase itu 70%-nya Ilham dikonsumsi sama YouTube. Oke, Gitu, Pak. 70%. Di YouTube 70%-nya ya. Nama Cara kontennya penjualan. apa? Nama kontennya teman-teman juga bisa like dan share di media sosial kalian. Ada namanya Indonesia School. Indonesia ya? School. Iya, Indonesia School itu memang Ilham dulu itu sempat gak jelas sih sebenarnya video awal-awalnya itu, cuman habis masuk ke Toyota akhirnya fokus ke mobil gitu, jualan mobil gitu. Tapi- Dan memang lumayan besar sih ininya, importnya gitu, Pak. Oke. Sudah berapa subscriber di YouTube? Sekarang di angka 12,3, Pak. 12.000. 12.300 dari subscribernya. Biasa. Nah, mungkin bisa diceritakan Ham, bagaimana nih cara pertama Ilham main di YouTube, terus kemudian bagaimana Ilham meningkatkan follower agar teman-teman kita yang di salesman sama-sama belajar nih, Ya. bagaimana mengoptimasi channel YouTube ini. Silakan Ham. Untuk teman-teman Ilham juga nanti kita share, coba kalau misalnya ada teman-teman yang kiranya agak kesulitan nanti boleh DM Ilham di Instagram atau bisa WhatsApp di nomornya Ilham. Nah, untuk di YouTube sendiri, nomornya nomornya di WhatsApp di 081 224 814418 atau teman-teman bisa klik di link bio-nya Ilham di toko.ly/Ilham Toyota Kalimalang. Oke. Nah, pelan-pelan aja. Nomornya di 081 224 kemudian 81 4418. Nah, itu teman-teman bisa langsung di WhatsApp ya di nomornya. Kemudian Ilham coba share sedikit terkait YouTube. Untuk YouTube sendiri memang banyak hal yang harus kita lakukan sebetulnya di YouTube itu. Memang untuk saat dulu untuk monetisasi atau menghasilkan uang itu sangat mudah karena tanpa perlu pengajuan gitu, Pak. Pada tahun 2017 pas Ilham masuk baru tuh mulai dari syarat minimumnya itu 10.000 1.000 subscriber, kemudian di 4.000 jam tayang gitu. Nah, 4.000 jam tayang 4.000 jam tayang kemudian di 1.000 subscriber gitu. Nah, dari situ Ilham mulai mengupload, yang penting syaratnya masuk dulu deh gitu untuk masuk ke YouTube itu. Memang Ilham belum konsisten tuh, tapi setelah menghasilkan uang baru Ilham konsisten. Pertamanya itu Ilham masukin tentang video yang gempa-gempa atau yang berita-berita yang sekiranya bikin viral gitu ya, Pak ya. Di situ baru masuk untuk ininya apa namanya? Untuk supaya si penontonnya banyak dan subscribernya masuk syaratnya. Nah, habis dari situ Ilham mulai fokus ke YouTube. Di YouTube itu ada yang namanya tag. Tag itu sangat signifikan untuk proses pencarian di ini engine ya, apa namanya, engine search-nya YouTube. Gitu. Itu sangat sangat bagus sekali. Jadi di tag-nya itu memang kita harus cari, kalau misal paling mudah itu di judul. Judul itu biasanya tag-nya hampir disamain, mirip-mirip seperti judul. Kemudian nanti itu teman-teman bisa masukin tag, beberapa tag maksimal itu 50 karakter. Gitu. Kemudian di thumbnail. Thumbnail itu di YouTube juga harus lebih terlihat menarik sih, Pak. Gitu. Di thumbnail sama di deskripsi. Biasanya deskripsi agak lebih menginformasikan juga untuk data programmingnya YouTube untuk saat ini gitu.
Oke. Tag-nya itu kalau dengan IG mirip atau berbeda? Kalau IG itu kan ada hashtag tuh yang bisa Ya, betul. lihat. Kalau di YouTube itu dengan tag ini. Beda. Kalau jadi tiap media sosial sebetulnya punya caranya masing-masing, Pak. Kayak misalkan kalau untuk di YouTube itu tagnya sebenarnya misalkan Toyota Rush, kemudian Toyota Rush TRD misalkan, atau Toyota Rush 2020 kemudian titik koma atau koma doang gitu. Titik koma kemudian atau koma doang, tinggal klik enter. Itu langsung masuk ke tag-tagnya itu. Tinggal kalau misalkan teman-teman agak kesulitan, tinggal pakai mesin, Pak. Ada mesin pencarinya. Itu namanya keyword planner, namanya keyword panel. Keyword planner. Ya, keyword planner itu ada di Google atau di Play Store gitu. Keyword planner yang terus kita cari untuk metadatanya YouTube. Ada YouTube, kemudian Instagram, Facebook dan lainnya. Jadi kita nggak usah cari-cari lebih banyak gitu. Itu untuk teknisnya masuk ke situ. Kemudian kalau di Instagram itu ada al hashtag. Al hashtag itu untuk udah ya, masuk. sebenarnya deh. Gambarnya Ya, masih belum ada. Oke. Ya, ada telepon soalnya. Oke. Oh, ya. Kemudian kalau untuk di Instagram itu ada al hashtag. Kemudian kalau di LinkedIn itu teman-teman bisa cari di wilayahnya, misalkan teman-teman di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur teman-teman tinggal klik nomor teleponnya wilayah Jakarta Timur, misalkan Indosat atau Telkomsel, tinggal 0812 itu untuk wilayah Jabar kalau nggak salah. Kalau untuk wilayah Jakarta tuh 081 berapa gitu. Ada tinggal dicek untuk kode areanya. Kemudian tinggal lihat Durensawit atau wilayah Tangerang. Itu teman-teman bisa langsung klik di LinkedIn. Gitu. Sama halnya di Google Maps juga sama seperti itu. Oke. Terus kalau tadi kan disebutkan kalau kontribusi terbanyak dari YouTube. Nah, untuk meningkatkan baik viewer maupun follower di YouTube, caranya gimana, Ham? Kalau untuk meningkatkan viewer itu kebetulan kalau sebenarnya ada ininya juga, Pak. Ada bot itu kayak mesin cepat untuk penonton. Itu sebenarnya ada, cuman kalau untuk monetisasi itu nggak dimonetisasi gitu. Jadi nggak ada. Kalau untuk yang organik biasanya pakai yang organik itu di sebar link di beberapa grup, kayak misalkan di Facebook, kemudian di grupnya Telegram atau di grupnya di grup WhatsApp gitu. Untuk yang organik sih seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai ads itu yang berbayar, YouTube Ads itu teman-teman bisa juga. Itu lebih cepat. Sama kalau misalnya teman-teman bisa lihat di situ ada Ricky Cornat. Dia itu Ilham lihat banget dari awalnya itu sedikit banget subscribernya, sampai sekarang 50 sampai 60 ribu subscriber gitu, dan sekarang udah make money dari YouTube gitu kan. Gitu. Memang sangat signifikan. Tergantung kalau misalkan kita mau berfokus ke YouTube bisa. Kalau Ilham sih biasanya karena melihat dari training sebelumnya, katanya kalau misalkan memang kita udah dapet nih ininya performnya kita bagusnya di misalnya satu media sosial, itu sebenarnya bagus sih. Misalnya kita fokusin ke salah satu media sosial dan kita harus sering update-nya. Misalkan satu hari itu minimal satu harus gitu. Dan itu memang yang sangat signifikan sih, Pak. Dan Ilham lihat untuk kenaikan dari pendapatan Ilham itu, kalau misalkan Ilham rajin upload, itu memang pendapatannya besar lumayan, Pak, gitu. Tapi kalau misalkan kita sehari enggak, sehari iya, seminggu enggak, sebulan iya gitu kan, itu enggak ada penghasilannya. Nah, gitu, enggak menghasilin. Kalau kontribusi terhadap jualan Toyota sendiri rata-rata per bulan berapa, Ham? Kalau untuk dari digital sendiri itu 2-3 unit sih ada dari ini, Pak. Kebanyakan dari media sosial atau dari internet ya, Pak ya, dari online gitu. Yang penting kalau di media sosial itu kita ini aja, Pak, konsisten.
Itu sih intinya. Yang penting kita konsisten dan kita mau untuk susah gitu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat secara ini hampir sama ya antara canvassing sama iklan di media sosial gitu. Sama-sama, yang penting sama-sama kerja ada menghasilkan sesuatu yang bisa kita tanam untuk nantinya. Gitu. Kayak itu investasi gitu. Berarti pelanggan baru semua dong. Iya, pelanggan baru. Kebanyakan sih pelanggan baru, Pak. Karena selama Ilham jualan tuh RO-nya paling cuman dua orang gitu ya. Sama referensi itu cuman 2 orang juga sih, nggak banyak. Kebanyakan pelanggan baru semua, Pak. Gitu. Yang dan untuk coveran wilayahnya itu kebanyakan Ilham tuh arahnya itu ke Bekasi sama untuk daerah Durensawit gitu. Oke. Durensawit sama Bekasi. Berarti masih wilayah sekitar Jakarta Timur dan Bekasi gitu ya? Iya. Nah, kalau di YouTube kan sebenarnya nasional ya, Pak ya. Nasional itu hampir seluruh internasional pun masih di cover. Cuman kita bisa batasin dalam isi kontennya itu, kita bilang bahwa kita itu lokasinya di Jakarta dan kita hanya mengcover untuk wilayah Jabar, DKI dan Banten. Gitu. Atau di thumbnailnya. Jadi orang-orang tuh udah pada paham dan ternyata sekarang itu temen-temen di YouTube, Pak, di luar Jabodetabek atau di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, sekarang mereka pada bikinnya seperti itu, gitu. Teman Ilham misalkan kayak Arif Mutakin itu di Surabaya. Dia memang fokus sekarang ke Surabaya, gitu. Kemudian ada yang di Bandung juga ada Daihatsu. Dia dari tahun 2012 di sales mobil dan sekarang main di digital. Emang dia pilih fokusin area wilayah tersebut yang bisa di cover sama ini, Pak, sama kita gitu. Jadi leadnya itu jadi bukan sampah gitu, bukan lead sampah jadi yang masuk gitu. Jadi lebih fokus ke coverage area kita ya? Iya betul, coverage area yang bisa kita cover gitu. Sama halnya kalau misalnya kita jualan online selain mobil, itu juga sama. Ya, terus kemarin kan sempet disampaikan tuh perihal ya tadi udah diceritakan tuh tentang latar belakang. Apa sih yang membuat itu enjoy, suka dengan cara-cara digital yang mungkin bisa di-share ke teman-teman kita? Oke. Yang pertama kalau ada suaranya, Pak? Ada suaranya? Ada, jelas. Oke. Untuk apalagi kalau misalnya kita bermain di Google Ads, kita tahu mandatorinya, kemudian trafficnya itu sebenarnya kita mau di kemana ini? Untuk wilayah titik Durensawit doang misalkan, itu sangat efektif sih kalau menurut Ilham dibanding dengan kalau misalnya kita blank canvassing gitu. Kalau blank canvassing itu kita kayak cari putus Ham suaranya. Ya. Oke, kalau di media sosial itu kalau menurut Ilham kenapa Ilham seneng banget gitu, dan kalau pribadi Ilham media sosial itu hal yang membuat kita itu menjadi personal branding kita naik, kemudian jejaknya itu, Pak, jejak rekam digital di media sosial kayak misalnya di Google itu sangat ampuh, maksudnya sangat cukup bertahan lama gitu, kisaran 5-3 tahun masih ada gitu kan. Kayak misalkan kita bikin website sekali kasih, habis itu bisa jadi dibuang gitu kan. Iya, betul. Betul. Itu memang sangat ini ya, sangat menghemat untuk budgeting dari perusahaan mungkin ya, Pak ya. Gitu. Kalau misalkan kita pemilik business owner gitu. Kemudian kalau misalkan selain kita personal branding kita bisa lihat, orang pun kalau misalkan kita melihat CV-nya tinggal cek di Google, karena kan rekam digital itu dia sangat ini ya, sangat bagus terhadap untuk kita ke depannya gitu, Pak. Kalau menurut Ilham sih seperti itu. Jadi Ilham seneng banget kalau misalnya kita mainnya di media sosial gitu. Untuk ininya. Oke. Ilham kan tadi sebutkan tuh salah satu untuk meningkatkan live viewer maupun
yang mensubscribe di YouTube itu salah satunya adalah juga melakukan sebar link ke grup-grup WA atau di grup-grup yang lain. Itu yang Ilham manfaatkan apa aja tuh biar lebih banyak yang tercover. Spesifik ya. Oke. Kalau sekarang untuk saat ini Ilham jujur mainnya di Facebook Pak, Facebook Group. Linknya itu di grup Facebook, dan Ilham itu kan udah tersebar mulai dari dulu di perumahan ada grup linknya, kemudian ada di jual beli handphone gitu, sama ada di jual beli mobil gitu. Itu yang mungkin Ilham banyak ketemu orangnya di situ gitu untuk ngeklik ya. Halo Pak, gimana Pak? Marketplace masuk? Marketplace Ilham cuman jualan ini aja, gambar kalau di sana. Nggak main di link ininya, link grup untuk sebar linknya. Lebih Gitu. banyak di grup. Iya, dia big group. Kalau grup WA? Grup WA main, cuman nggak terlalu banyak Pak. Paling di status itu karena dia bisa diklik langsung dan orang yang nge-save kita bisa lebih cepat kan untuk ngekliknya gitu. Kalau di grup mungkin orang lebih terganggu sih Pak kalau kebanyakan kita upload. Iya. Jadi, kalau status begitu update, orang klik langsung masuk ke tadi ya, link yang itu ya. Link kita, betul, link YouTube-nya ya, yang YouTube. Nah, sebenarnya Ilham mau informasiin juga nih Pak Arman, ada link atau media yang bisa ningkatin penjualan kita. Atau misalkan bukan hanya personal branding kita, tapi kita bisa jualan yang lainnya. Misalkan kita jualan obat-obatan atau skincare atau baju dan lain-lainnya ya Pak. Kalau kemarin Ilham berbagi sama teman-teman itu terkait Linktree ya Pak ya. Oke. Nah, selain itu Ilham dapat lagi nih Pak, kemarin Ilham coba cek, kemarin jadi ada iklan di media sosial itu kayak di Instagram, itu namanya Tokotalk namanya. Tokotalk. Toko talak, TALK, ngobrol toko gitu ya. Tokotalk. Nah, Tokotalk ini dia bagus banget Pak, bagus banget. Dia bisa nyimpen sama seperti Linktree, tapi dia itu bisa nyimpen juga jualan kita gitu. Dan itu tuh bisa naruh linknya kayak misalkan di YouTube kita, Instagram kita, bahkan Shopee dan Tokopedia pun bisa digabungin di situ semua gitu. Jadi menurut Ilham kita udah bukan lagi bikin kayak website yang kayak gitu. Sekarang tuh udah dibikin fasilitas oleh beberapa orang untuk bisa bikin hal yang lebih baik gitu. Dia itu ada di Menara Astra untuk kantornya. Sekarang sih, ternyata ini tuh bikin startup kayak gini tuh emang bagus banget gitu untuk penjualan marketing, apalagi perumahan dan mobil gitu kan. Gitu, sangat bagus banget sih. Namanya Tokotalk. Ilham tulis nih di ininya. Toko. Nah, namanya kayak gini. Tokotalk dia. Iya. Biasanya ada di Instagram sih Pak ininya, si orangnya tuh masih anak muda. Jadi dia tuh ngobrolin tentang website. Jangan dulu bikin website kalau kalian belum coba ini katanya gitu. Nah, di dalamnya itu memang dia bagus banget sih ininya. Dan Ilham sekarang pakai, jadi lebih ke premium sih Pak dibanding dengan Linktree. Lebih premium yang ini. Masih gratis. Dia gratis, ada yang premium itu ada yang berbayar, ada yang gratisnya. Yang gratisnya pun kalau menurut Ilham sih bagus banget gitu. Udah lebih premium. Dia tuh bisa bikin blog kita. Jadi ada di sisinya itu ada blognya atau ada website kita bisa dimasukin. Jadi pas masuk ke tokonya itu ada toko, kemudian informasi toko juga ada sama rating kita. Gitu. Nanti teman-teman bisa klik aja ini untuk linknya Ilham. Teman-teman bisa Ilham Toyota Kalimalang. Jadi Kalimalang. Jadi teman-teman bisa coba lihat juga untuk ininya, tokonya ya. Tokonya itu seperti itu. Nah, toko.ly garis miring Ilham Toyota Kalimalang. Ya. Ilham Toyota Kalimalang.
Ya. Nah, itu kalau teman-teman mau lihat untuk gambaran websitenya. Jadi teman-teman nggak usah bikin web. Jadi tinggal langsung jualan di situ gitu. Kalau sekarang kan bikin website itu ada yang bayar 500.000, 1 juta, bahkan ada yang berlangganan kan lumayan tuh Pak. Gitu. Lumayan sih biar bisa teman. Gimana Pak? Suaranya agak putus-putus. Sudah disiapkan format websitenya atau tergantung kita mau jual terus kita masukin aja di situ? Nah, apa yang kita jual, apa yang kita masukin itu sebenarnya untuk formatnya itu mirip seperti Tokopedia sih Pak, gitu. Tapi kalau untuk formatnya kita bisa atur juga gitu. Kayak misalkan untuk warnanya gitu. Kayak kalau Bapak kan di Wix ya, kalau untuk ininya. Kalau Wix memang pure website banget gitu. Nah, kalau di Tokotalk itu dia dari aplikasinya itu lebih familiar atau lebih friendly sih kalau untuk ininya. Landing page dong, landing page, website satu halaman. Enggak. Iya ya, landing page mirip seperti landing page, tapi dia bisa tersambung kemana aja, gitu. Sama seperti Linktree, tapi bisa tersambung kayak ada kategori pilihannya untuk dibikinin gitu. Call to actionnya jadi jelas nih, misalnya kita bikin URL, terus CTA-nya bisa langsung masuk ke WA kita. Iya betul kayak gitu. Dia hebat sih dari ininya teman-teman sekarang, dan Ilham rasa untuk generasi milenial dan generasi Z sekarang itu udah mulai berpindah ya Pak, mulai dari dulu baby boomers, sekarang mungkin lebih ke generasi Gen Z sih yang mulai mengakuisisi untuk kalangan market pasar di Indonesia dan mungkin di dunia untuk medianya gitu ya Pak ya. Gitu. Ya. Oke, terus apa lagi nih? Tadi saya udah persiapkan pertanyaan nih. Kita tadi udah oke, viewer, follower oke, terus kemudian, saya beberapa kali dapat broadcast nih dari Ilham ya, dan ya Pak. Cukup menarik, broadcastnya macam-macam ya, jadi nggak monoton. Nah, menurut Ilham nih ya, buat teman-teman kita, salesman lain nih misalnya. Tadi kan ada link, selalu Ilham tambahkan link di bawahnya tuh. Kemarin link PR terus kemudian tadi ada tambahan link yang terbaru. Dan jika informasinya cukup simple ya, dan ada warna-warninya, nah mungkin bisa dibagikan tuh. Gimana tuh caranya bikin broadcast yang tidak membosankan? Tidak membosankan ya. Ya betul, memang kebanyakan sih kalau kita broadcast secara banyak atau secara yang agak si sales itu paling males sih sebenarnya kalau misalkan untuk disuruh follow up gitu ya. Gitu, dan memang kalaupun broadcast jarang banget si customer atau yang kita broadcast itu balas gitu ya. Dan sebenarnya kalau Ilham pribadi itu bukan kita pengen dibalas gitu, bukan pengen dibalas, tapi pengen diklik doang sih sebenarnya, diklik ya, supaya orang ngeklik gitu itu. Dan Ilham biasanya menampilkan gambar kalau misalkan broadcast ke customer gitu. Nah, yang pertama itu teman-teman tinggal masukkan gambarnya dulu, kemudian masukin kata-kata yang di bawahnya itu tetap dibuat seolah-olah kita nggak jualan gitu, tapi ngasih informasi. Karena kalau misalkan jualan memang jujur sih orang-orang pasti mengabaikan itu. Dan jangan panjang-panjang Pak. Jangan panjang-panjang. Kalau misalkan teman-teman bisa ngeceknya itu, kalau misalkan ini udah panjang apa belum sih. Kalau misalkan kita info, halo, suaranya kedengaran Pak. Jadi kalau misalkan kita share dan kita ini Pak broadcast, kalau misalnya udah ada titik-titik selanjutnya, itu berarti udah kepanjangan. Itu berarti udah kepanjangan, dan itu nggak bakalan diklik sama si orang gitu. Jadi linknya iya betul, linknya nggak kelihatan, benar-benar. Nah jadi yang penting itu, yang penting intinya itu apa sih yang ingin kita share itu pertama. Itu. Yang kedua, masukin link yang bisa diklik oleh customer, jangan sampai tertutup gitu. Untuk
inti dari apa pesan kita yang ingin kita sampaikan gitu. Sama tetap informasikan kalau misalkan ada yang bisa dibantu, hubungi misalkan Ilham gitu, atau klik di sini kalau misalkan ada butuh bantuan gitu. Karena orang akan lebih aware kalau misalkan kita melakukan pemberian dulu, baru kita dapat yang didapat gitu. Ya, berarti penting kita memberikan semacam apa ya, headline ya, headline yang menarik ya, headline sama deskripsinya sedikit menarik, membuat orang tertarik, dan akhirnya dia link yang kita cantumkan di situ. Ya, sama Ilham mau share nih Pak, hal dulu kan Ilham sering banget untuk ngundang orang ke acara kayak gathering gitu kan. Ya. Nah, ini trik-triknya sebagai gimana sih sebenarnya triksnya gitu kan? Sebenarnya Ilham itu bikin kata-kata yang membuat orang itu psikologisnya terbangun. Kayak misalkan kayak gini nih Pak. Kepada Bapak Harman yang terhormat, Ilham mengundang Bapak untuk hadir di acara gathering. Nah, kebetulan Bapak diundang langsung oleh Kepala Cabang Ilham gitu. Terima kasih waktunya di sini gitu. Jadi orang itu ngerasa, oh saya dihargai nih gitu kan. Itu yang sebetulnya sangat appreciate terhadap kita gitu. Oh, orang mau datang, nggak apa-apa nggak beli juga gitu. Nah, kelanjutannya tinggal gitu sih. Yang penting ngangkat orang itu. Ya, karena orang itu seneng banget kalau misalkan kita puji orang itu seneng kalau kita angkat gitu ya, apalagi orang yang nggak kenal sama sekali, dan personalnya itu kita sentuh, kayak misalkan disentuh namanya misalkan Pak Harman atau misalkan Mas Alvin, kita langsung ke personalnya itu kalau misalkan bukan broadcast, kalau itu untuk pesan pribadi personal gitu. Oke, thank you nih ya. Jadi ada tambahan ilmu ya. Tadi pertama adalah ya ada satu aplikasi tambahan nih. Saya juga baru tahu nih, Tokotalk ya. Dan mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ya, salesman atau leader ya, yang bisa meningkatkan bagaimana sekali klik customer sekali klik, tapi informasi yang kita cantumkan di situ, baik produk ataupun jasa yang kita jual itu langsung masuk semua di situ. Ya, dan terus kemudian tadi sempat disampaikan bagaimana cara-cara meningkatkan viewer, terus kemudian juga subscriber, tadi sudah dijelaskan. Dan saya ingin bertanya satu nih, kalau nggak salah kemarin sempat dapat juga jualan dari Google Business. Nah itu gimana? Iya. Kalau untuk Google Business itu sebenarnya halnya sangat bagus banget, karena dia itu kayak kita nanam pohon kemudian kita petik hasilnya gitu. Itu untuk di Google Business. Di Google Business itu kita nyimpen kayak misalkan nama usaha kita, misalkan usaha kita toko kimia farma atau toko obat gitu ya, toko obat. Nah, kita bikin di perumahan kita, rumah kita personal, kemudian nanti dalam jangka 1 bulan itu tuh langsung dapat aja Pak ininya, apa namanya, prospek-prospeknya itu yang mencari toko obat terdekat biasanya gitu. Dan Ilham bikinnya itu bukan hanya dari satu lokasi gitu, jadi beberapa lokasi gitu. Jarinya lebih banyak gitu ya. Iya betul. Dan memang untuk Google Business itu biasanya orang ngelihat di Google Maps itu misalkan pangkas rambut terdekat gitu kan, yang terdekat aja, karena orang kalau misalnya kejauhan carinya juga males gitu. Itu sih itu untuk meningkatkan lokal brand kita di situ. Itu untuk bisnis Google Business gitu. Jadi Ilham punya berapa Google My Business? Ada berapa tempat? Kalau yang sebenarnya kalau misalkan kita bikinnya itu lebih dari 50 Pak. Bikin lebih dari 50. Tapi karena apa namanya, ada yang disetujui, ada yang tidak Pak gitu. Ada yang setuju sama tidak. Jadi untuk saat ini tuh cuman 5 Pak, 5 yang disetujuin.
Oke. Gitu. Jadi Karena jangan ada kayak syarat-syaratnya gitu Pak. Jangan sama dengan nama yang lain gitu. Kemudian nomor handphonenya itu nomor handphone sih sebenarnya agak kesulitan. Untuk satu nomor handphone tuh biasanya bisa cuman 5 atau cuman 3 gitu. Jadi sebenarnya enak sekali ya. Orang dulu kalau mau buka toko modalnya tuh gede banget tuh. Ratusan juta. Ya kan? Sekarang era digital, era internet itu luar biasa. Kita bisa punya 5 toko, modalnya gratis, nggak pakai duit, ya. Iya, betul. Bisa menjaring pelanggan untuk bisa datang ke toko kita, ya. Jadi betul. Kalau orang bilang ya sekarang mau usaha nggak punya modal, ya berarti bullshit ya, bullshit. Iya, betul. Nggak pakai modal pun bisa punya 5 toko ya, meskipun secara virtual, secara online ya. Betul. Dan sekarang itu kalau menurut Ilham untuk make money itu sangat gampang gitu ya di media sosial, itu bisa sangat mudah gitu untuk make money di era sekarang. Mulai dari Ilham kan dulu memang anggaplah nggak orang yang kekurangan banget gitu ya Pak. Bahkan untuk mau makan pun kita harus sampai dulu kan kayak di pesantren gitu, kalau untuk mau makan atau mau beli jajanan lebih tuh kita sampai nyuciin baju punya orang gitu kan, sampai agak agak perih lah gitu. Nah habis dari situ alhamdulillah sekarang sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak bisa make money di masa sekarang ini ya gitu. Dan Ilham mulai belajar terkait finansial, kemudian dana darurat, kemudian saham dan yang lainnya gitu. Di situ memang banyak belajar. Sama kalau misalnya teman-teman mau belajar itu Ilham suka bukan ngajar sih, suka sharing sama Alvin itu. Kalau lu mau belajar dan lu males, lu dengerin aja podcast atau audio box gitu. Di situ tuh memang banyak banget hal yang kita tuh kayak bukan cuma dengerin musik, tapi kita bisa ngobrol sama orang-orang yang udah maju duluan gitu Pak, gitu, yang mau share. Di podcast itu memang sangat enak sih Pak ininya, kita sambil jalan pun kita bisa ngobrol. Kayak Bapak misalkan di radio FM gitu kan, suka dengerin. Kalau Ilham biasanya mainnya di podcast gitu. Ya, sebenarnya nggak ada alasan ya, tinggal kita mau aja di Google, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau pelajari, semuanya ada. Iya betul, setuju Pak, betul. Itu semuanya bisa menghasilkan uang. Oke, dari tadi Google My Business, terus kemudian YouTube. Nah, di era sekarang nih, menurut Ilham, apalagi nih yang kira-kira potensial untuk kita bisa membangun personal branding dan juga dapat meningkatkan pengunjung atau baik viewer maupun dia yang follow kita. Menurut Ilham apa? Media sosial apa? Iya, selain dari YouTube, kalau YouTube itu untuk jangka panjang ya. Jadi kita sebenarnya bisa lihat siaran live juga di YouTube atau di Instagram. Kalau di Instagram itu sebenarnya banyakin aja ini kita story. Bener yang Bapak bilang bahwa story itu sangat impact-nya besar banget gitu. Orang ngelihat dan tiap hari itu kita update. Sama kalau misalkan teman-teman tahu ada yang namanya kayak misalkan ditandain pakai di rumah aja. Nah itu tuh di dalam lingkarannya ada tanda love-nya gitu ya Pak ya. Ada tanda love-nya, ada tanda hati. Dia itu yang mungkin berpengaruh besar sih kalau misalkan orang lihat tuh cuman bulat doang, ini ada tanda love-nya. Itu yang dibikin Instastory itu jadi lebih bagus sih. Untuk personal branding tuh ya bagus banget kalau misalkan kita main di Instagram, kemudian di YouTube gitu. Sama kita tetap naruh di LinkedIn gitu untuk personal kita. Iya. Jadi di gitu. LinkedIn. Nah, dan karena biasanya kalau profesional sih mainnya di LinkedIn. Oke. Nah, untuk maintain LinkedIn ini, Ilham pernah dapat satu atau dua gitu dari LinkedIn, pernah? Dari LinkedIn, kalau dari Instagram Ilham udah baru dapat satu malah Pak. Kalau di LinkedIn sebenarnya agak banyak, tapi dan yang ini tuh dia tuh PT Pak, atas nama PT. Ada dua unit Pak dari LinkedIn
gitu. Iya, iya. Kalau dari LinkedIn tuh memang kita agak lumayan effortnya lebih tinggi karena broadcastin satu-satu, Pak. Karena kita cari misalkan purchasingnya, kemudian kita masukin tuh penawaran via LinkedIn, kemudian kita ngobrol, ya udah lanjutnya tetap ke WA ya. Lanjutnya tetap ke WA, tapi untuk awalnya itu masuknya itu via ini Pak, kayak inbox dan itu tuh kebanyakan lebih ke purchasing sih kalau Ilham gitu. Sama kalau misalkan di LinkedIn itu Ilham biasa ngambil di EOP itu kayak Astra, misalkan kita tinggal masuk dan kita lebih fokus gitu. Oke ya. Jadi cukup banyak berarti ya channel yang dimanfaatkan di YouTube, kemudian IG, ternyata dari LinkedIn juga bisa dapat. Nah, kira-kira nih Ham, untuk program yang sekarang nih ya, ini kurang lebih lagi untuk program mobil yang Ilham jual sekarang, apa nih yang menarik yang bisa ditawarkan? Oke. Kalau kedengeran nggak Pak suaranya ada ini informasi. Oke. Kalau untuk program mobil nih untuk teman-teman salesman di seluruh media sosial, jadi kalau misalkan menurut Ilham yang bagus itu sekarang itu adalah programnya Deal Cermat. Deal Cermat itu sangat bagus, tapi ada tapinya Pak. Kita harus benar-benar bisa menjelaskan program itu, atau teman-teman bisa dapat bunga yang 3,7%. Itu sangat bagus untuk main di media sosial gitu. Karena itu tuh kita nyasarnya bukan kalangan yang DP minim. Itu kalangan yang 25% ke atas itu bisa masuk gitu. Nah, Deal Cermat, coba jelaskan lebih jelas view itu kalau video ini dilihat oleh pelanggan Toyota yang mau beli mobil nih. Menurut Ilham, apa yang menarik dari program Deal Cermat dan paket dokter, Ham? Ada dua, yang pakai dokter juga menarik banget tuh, yang tenaga medis. Iya, betul. Oke, Ilham coba informasikan untuk teman-teman. Misalkan Ilham ini lagi live di YouTube misalkan ya. Untuk paket Deal Cermat yang pertama. Untuk paket Deal Cermat sendiri, jelasin aja buat customer aja. Jadi buat customer ya. Yang menawarkan customer apa yang dari program. Oke, jadi untuk di program Toyota ini untuk saat ini kita memiliki beberapa promo. Paketnya itu ada beberapa paket. Mulai pertama yaitu adalah paket medis, kemudian paket bunga untuk swasta, BUMN dan teman-teman yang yang usaha itu ada program bunga 3,7%. Kemudian ada juga paket Deal Cermat. Nah, untuk paket Deal Cermat sendiri itu khusus untuk wilayah Jabodetabek dan plat B. Jadi untuk wilayah di luar Jabodetabek atau plat B itu masih belum bisa. Untuk paket Deal Cermat itu programnya seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman harga mobilnya itu 100 juta. 200 juta misalkan. 200 juta. Jadi teman-teman bisa potong. Jadi dari pihak leasing itu dipotong dari 200 juta itu dibagi dua jadi 100 juta, 100 juta. Yang 100 juta pertama itu dijadikan untuk pokok hutang. Yang 100 juta selanjutnya, yang kedua 100 jutanya itu dijadikan balloon payment. Nah, yang pokok hutang bagaimana? Yang pokok hutang ini yang pertama itu teman-teman misalkan dari 100 juta itu DP-nya 30%, 30 juta. Nah, berarti total pokok hutang sisanya itu kan di angka 70 juta. 70 juta ini teman-teman tinggal dikali bunga, kemudian dikali asuransi. Anggap saja dari 70 juta tersebut jadi harganya jadi 100 juta karena udah dapat bunga dan asuransi. Dengan total DP 30 juta, teman-teman bisa dapat angsurannya misalkan 3 tahun. 100 juta dibagi 36. Berarti cuman angsurannya cuman 3 jutaan gitu. Dengan harga 200 juta. Nah, biasanya kalau misalkan DP 30 juta, angsurannya itu lebih dari 3 juta. Gitu, dan teman-teman bisa jauh lebih murah mendapatkan dengan paket Deal Cermat ini. Nah, namun di belakangnya itu teman-teman bisa mendapatkan ada yang namanya kekurangan, itu bukan kekurangan sih, ada balloon payment. Balloon payment itu pokok hutang yang belum kalian lunasin gitu. Jadi di akhir
di akhir cicilan gitu. Tapi teman-teman juga jangan takut karena di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa melunasi yang 100 juta sisanya itu dengan menjual mobilnya pertama supaya bisa dilunasin. Misalkan harga mobilnya jadi 150 juta. Jadi teman-teman cuman bayar 100 juta, sisanya 50 jutanya diambil. Kemudian teman-teman juga bisa perpanjang tenornya. Jadi dari pihak leasing itu bisa membantu untuk perpanjangan tenor gitu. Jadi lebih enak sih untuk dapatnya, dan kebanyakan sih orang pada ngambilnya paket deal cermat itu yang kisaran 3 tahun jual ganti gitu. Kemudian yang kedua ada paket medis. Nah, paket medis itu khusus untuk pengajuan yang menangani COVID-19 gitu. Paket COVID-19 ini teman-teman bisa dapatkan hanya dengan menukarkan atau melampirkan foto identitas diri bahwa teman-teman itu dokter yang merawat COVID, kayak misalkan dokter atau perawat itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya dokter gigi atau dokter hewan itu memang belum bisa gitu. Dan bunganya itu kalau untuk 1 tahun itu dapat bunga 0%. Kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman kreditnya itu 2 tahun, teman-teman cuman kena bunga 1%. Dan untuk 3 tahun untuk paket medis ini hanya 2% dari total keseluruhan. Jadi kalau misalkan nih pokok hutangnya anggap saja harga mobil itu 200 juta, teman-teman cuman misalnya ngambil 2 tahun. Jadi cuman 1% dari 100 juta, dari 200 juta paling cuman 20 juta. Gitu. Cuman 4 juta ya. Gimana Pak? Sangat menguntungkan banget. Ya, sangat menguntungkan banget. Dan yang ketiga ada yang namanya bunga 3,7%, dan ini dikhususkan untuk orang-orang yang mau mengambil kesempatan ini dengan total DP-nya di 30%. Jadi kalau misalkan total harga mobilnya 200 juta, teman-teman hanya siapkan di angka 60 juta dan itu belum termasuk diskon. Jadi mungkin bisa di bawah 50 juta, teman-teman bisa mendapatkan bunganya sangat kecil di 3,7% sih. Dan teman-teman juga bisa langsung hubungi Ilham aja di 081224814418, atau teman-teman bisa langsung klik Instagramnya Ilham, dan teman-teman bisa langsung klik di bio, ada linknya, teman-teman tinggal klik aja. Di situ teman-teman bisa nonton video YouTube-nya, atau video, atau mau hitungan kredit, asuransi, dan perpanjangan STNK, nanti Ilham bisa bantu. Gitu. Oke, thank you Ilham. Nih saya kasih hadiah satu lagi nih, kalau ada yang mau pesen mobil lewat Ilham, ya dapat hadiah nih buku saya ya, buku karangan saya The Greatest Sales Way, ya bisa buat anaknya customer, ya kan, bisa buat belajar bagaimana strategi jualan di era COVID ini, ya bisa dibantu dan ya saya pikir ini bisa menjadi nilai tambah nih, khusus yang beli sangat hebat banget deh. Khusus yang beli mobil lewat Ilham dapat hadiah langsung ini. Pada saat kirim kita kasih gratis. Ya. Wow, ya. Terima kasih banyak Pak Harman, dan buat teman-teman nih untuk followersnya Ilham. Jadi Pak Harman ini adalah penerbit atau penulis buku The Greatest Sales Way. Jadi di dalam bukunya itu ada cara-cara segala macamnya tentang penjualan, dan Pak Harman ini sampai pada dulu itu sempat jadi salesman dulu. Jadi dari awal tuh dari nol sampai sekarang menjadi sales supervisor di udah beberapa cabang ya Pak ya, udah dipegang gitu, udah banyak sekali, udah 2 cabang ya. Jadi di dalamnya itu banyak sekali informasi dan ilmu yang bisa kita dapatkan, dan ilmu serap gitu untuk ininya. Ya teman-teman sangat, dan bisa juga diorder ya Pak ya, untuk bukunya bisa diorder. Nah teman-teman tinggal klik follow aja untuk Instagramnya Harman_Dasyat, dan tinggal DM aja, mungkin langsung Pak Harman balas untuk pembelian order dari buku The Greatest Sales Way. Itu bukunya sangat bagus banget dan udah masuk ke beberapa toko. Kalau di ini Pak udah ada beberapa toko untuk di wilayah luar kota, udah masuk belum? Kalau hanya lewat aja, nggak lewat online ya? Khusus online. Iya. Khusus untuk online. Nah teman-teman bisa langsung DM aja. Oke, thank you banget Ilham nih, nggak terasa udah 1 jam. Sama-sama Pak Arman. Ya. Terus menginspirasi teman-teman yang lain, bisa memberikan banyak manfaat, dan jualan Ilham juga tambah banyak.
Amin. Terima kasih banyak Pak Arman. Ya, terima kasih juga teman-teman buat yang telah menonton dan telah mengikuti kami di sini. Ya. Oke. Thank you Ilham. Kembali Ya, bersama. terima kasih banyak Pak Arman. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak Pak.